Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Baik teman-teman Facebook dan YouTube, kita lanjut kembali pengajian kitab Tahafudz Al-Falasifah, salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali pada tahun 1090 sampai 1091 ya. Beberapa malam lalu kita sudah membahas mukadimah awal ya, atau mukadimatun ula, di mana pada alinea pertama Imam Al-Ghazali menyebutkan atau mengelaborasi mengenai sejarah panjang perdebatan para filsuf yang memang cukup bertele-tele atau cukup panjang, karena tadi ya pertama wa in hibbuhum tawilun, teori atau pandangan-pandangan yang dikemukakannya pun cukup panjang dan bertele-tele dan lain sebagainya. Kita baca alinea kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama naqana hadhil hikayati liyu'lama annahu la tasbutu wala itqanun limazhabihim indahum wa innahum yahkumuna bizanni wa takhminin min ghairi tahqiqi wa yaqinin wa yastadilluna ala sidqi ulumuhumul ilahiyati yazhurul ulumul hisabiyati wal mantiqiyati wa yastanrijuna bihi du'afa al aqul walau kana ulumuhumul ilahiyati mutqanatul barahini nakiyatun anit tahmini ka ulumuhumul hisabiyati lima ikhtalafu fiha kama lam yakhtalafu fil hisabiyati. Nah, di alinea ini kita akan melanjutkan kenapa ya perdebatan para filsuf pendahulu ya atau terdahulu itu cukup panjang dan bertele-tele. Di sini ada alasannya ya. Alasan ataupun apa ya? Sebuah asumsi yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Wa innama naqalna hadhil hikayah, dan sesungguhnya kami menukil atau mengutip hadhil hikayati, kisah ini ya, kisah perjalanan panjang perdebatan para filsuf awal ya, atau kalau diterjemahkan secara bebas itu wa innama naqalna hadhil hikayati, dan sesungguhnya kami mengutip kisah di atas, kisah sebelumnya ya, liyu'lama, untuk diketahui, annahu la tasbutu, sesungguhnya di dalam teori atau perdebatan para filsuf itu la tasbutu, tidak ada yang baku ya, tasbut atau tetap ya, makanya ada sidang isbatkan penetapan. Wala itqonin, dan tidak ada ketetapan ya. Kalau itqon itu sebetulnya mana lugasnya itu tekun ya, atau sungguh-sungguh lah. Wala itqonun, dan tidak ada kesungguh-sungguhan limazhabihim, di dalam aliran mereka, indahum, tentangnya. Kemudian wa innahum, dan sesungguhnya mereka ya, yahkumuna, membuat hukum atau mengeluarkan sebuah teori, bizonin, dengan zon ya, zon itu praduga, wa tahminin, dan spekulasi. Nah, jadi munculnya kisah atau perdebatan panjang para filsuf di zaman dulu ya,
di zaman abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-10 ya, atau abad pertengahan, abad 11 lah, abad pertengahan ketika kitab Tahaput ini ditulis, karena memang ini di dalam perdebatan mereka itu tidak ada latas butu ya, tidak ada hal yang baku, wala itkonin, tidak sungguh-sungguh ya di dalam menghasilkan sebuah teori atau hukum yang dihasilkan melalui bizonin, dengan dugaan-dugaan, kemudian watahminin, dan dengan sikap atau pikiran spekulatif. Nah, jadi teori yang dihasilkan oleh para filsuf itu sebetulnya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai teori yang menduga-duga dan spekulasi. Min goiri, tanpa tahkikin, pembuktian, wayakinin, dan kejelasan. Nah, jadi teori yang dihasilkan oleh para filsuf yang melakukan perdebatan itu, lamun bahasa Sunda nama cacapanya, min goiri tahkikin, atau menduga-duga tanpa pembuktian, wayakinin, dan tanpa kejelasan. Makanya muncullah perbedaan pendapat, karena sesuatu yang tidak aksiomatik itu, atau sesuatu yang tidak pasti dan yang tidak jelas, itu akan menjadi bahan perdebatan. Sama halnya dengan kita memperdebatkan masa depan, kan masa depan itu belum jelas, maka di situ akan banyak asumsi ya, bahkan bakal ada banyak prediksi, dan akan banyak yang namanya spekulasi. Nah, jadi perdebatan para filsuf zaman dulu itu salah satunya disebabkan oleh ini ya. Pertama, teori atau hukum yang dihasilkan itu dengan melalui proses menduga-duga, watahminin, dan dengan sikap atau pikiran spekulatif atau spekulasi. Nah, makanya sampai saat ini pun ya, yang namanya ilmu pengetahuan itu selalu disertai oleh metode ilmiah namanya. Nah, salah satu metode ilmiah itu segandengnya di luar mah banyak motor. Jadi yang namanya metode ilmiah itu diawali dengan rasa naonnya, penasaran kan, ya naon ya gitu kan, bertanya-tanya, itu metode ilmiah. Kemudian nanti ujung pangkalnya itu akan menghasilkan sebuah hipotesa atau jawaban sementawis ya. Jadi bukan baku ya. Memang sifat ilmu pengetahuan itu mau tidak mau memang mesti yang pertama itu terbuka ya. Terbuka itu siap dikritisi atau siap dibetulkan ketika ditemukan teori yang lebih valid kan. Itu ilmu pengetahuan. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh para filsuf hingga terjadi perdebatan yang cukup panjang itu karena memang menduga-duga dan spekulasi ya. Kemudian kita lanjut sampai mana? Oh ini. Wayastadilluna ala sidqi ulumuhumul ilahiyati. Nah, kemudian setelah mereka melalui proses menduga-duga dan melalui tindakan yang spekulatif tanpa menyertai bukti dan kejelasan, wayastadilluna, kemudian selanjutnya mereka menyimpulkan atau membuat suatu konklusi ala sidqi ulumihim, tentang benarnya ilmu-ilmu al-ilahiyati, ilmu tentang ketuhanan. Kalau diterjemahkan mungkin jangan ilmu tentang ketuhanan ya, ilmu metafisika saja, artinya ilmu-ilmu yang memang mempelajari hal-hal yang sifatnya metafisik atau bukan fisik, di atas fisik ya. Kalau Facebook kan metaverse. Nah, jadi kemudian mereka menyimpulkan, membuat semacam hipotesis ya, hipotesis ala sidqi ulumihimul ilahiyati, tentang kebenaran ilmu metafisika yang mereka kemukakan, bizuhuril ulumul hisabiyati ya, seperti jelasnya ilmu hitung, wal mantikiyati, dan ilmu logika ya atau mantik. Nah, jadi mereka itu menduga-duga kemudian membuat kesimpulan tentang ilmu metafisika dengan mungkin memasukkan atau mengkombinasikannya
lamun aya nama mensinergikan ya dengan ilmu-ilmu hisab atau ilmu hitung matematik lah, atau lebih tepatnya aritmatika sih. Wal mantikiyati dengan logika. Nah, jadi asumsi yang dihasilkan melalui tadi proses menduga-duga, kemudian watahmini dengan spekulatif, kemudian tanpa disertai oleh bukti dan kejelasan, kemudian melalui menyimpulkan bahwa ilmu metafisika yang dikemukakan atau yang yang dicetuskan oleh para filsuf lama atau filsuf jadul itu sebagai hal yang benar bizuhuril ulumi dengan menjelaskannya menjelaskannya dengan ilmu-ilmu hisab atau ilmu hitung aritmatika wal mantikiyati dan ilmu logika. Nah, jadi sebetulnya di sini Imam Al-Ghazali ini tidak mengkritisi secara mendalam ya apa saja kekeliruan dari atau tahafut ya atau kerancuan para filsuf ini di dalam mengemukakan sebuah teori, karena ini adalah mukadimah awal ya, mukadimah awal mukadimah awal tentang kerancuan filsafat ya, kerancuan para filsuf atau tahaput para filsuf ini tidak secara mendalam di mukadimah ya, nanti akan di bagian masalah ya, masalah atau rumusan masalah kalau di dalam ilmu atau di dalam kajian ilmiah ya. Oke, kita lanjut. Wayastandrijuna. Nah, setelah mereka membuat hukum atau teori atau hipotesis ya, atau jawaban sementara terhadap masalah ataupun hal-hal yang mereka pelajari. Wayastandrijuna, kemudian mereka itu memikat ya, memikatnya bahasa Sunda nama ngeneng-ngeneng ya, memikat bihi dengan hipotesis yang mereka kemukakan, du'afa'al akulu, kepada orang-orang yang lemah akalnya atau kepada masyarakat awam atau kepada dalam tanda kutip ya orang bodoh mungkin ya. Jadi teori dan hipotesis yang mereka kemukakan itu tentang ilmu metafisika ya, kemudian mereka wayastandrijuna namanya tadi teh ngeneng-ngeneng ya, ngeneng-ngeneng teh tadi ya, ngeneng-ngeneng teh memikat ya. Aduh, makanya di dalam Islam ada kata istidraj kan, istidraj. Wayastandrijuna itu memikat ya, bihi dengan teori yang mereka kemukakan, du'afa al-akulu, kepada orang-orang yang lemah akalnya. Nah, di dalam Islam kan ada istidraj ya, wayastandrijuna, yaitu sesuatu yang memikat, mempesona, atau naonnya mempesona teh kabita lah, pikabitaeun ya. Kan ada juga mukjizat kan, ada mukjizat, ada istidraj ya. Kalau mukjizat kan hal yang keajaiban luar biasa yang memang dimiliki oleh Rasul kan atau utusan Allah. Nah, kalau istidraj ini kebalikannya, yaitu keistimewaan atau hal-hal yang membuat kita itu terpikat, terpana, terpesona karena ada keajaiban, namun sebetulnya bukan di Allahnya, tetapi dilakukan oleh manusia-manusia yang memang biasanya dilakukan untuk kejahatan kan. Sehingga misalkan gaduh ilmu ngaleungit tapi dianggo kanggo maoknya. Bisa misalkan tangan bisa menjadi panjang tapi untuk mencopet kan, itu namanya istidraj. Kita di luarnya jadi rada gandeng gitu ya, payah kieu mah enak nama disaung ya. Ya, tapi kan kita tidak selalu bahwa hasrat yang kita kemukakan kahoyongnya itu selalu mesti kecumponan kan ya, begitulah. Kemudian ulangi ya, wayastandrijuna, dan mereka memikat bihi dengan teori yang mereka kemukakan, du'afa al-aqulu, orang-orang yang lemah akalnya atau masyarakat biasa, masyarakat awam.
Walau kanat ulumuhumul ilahiyati, andai saja ya ilmu-ilmu metafisika yang mereka kemukakan itu mutkonatil barohina, didukung oleh oleh bukti-bukti yang nyata ya. Barohini itu bukti-bukti yang nyata. Tuh ayatnya teh lagu deh. Barohini dina kata burhan kan, ini jama taksir ya. Burhanun itu diterjemahkan juga bulan ya, cahaya bulan. Ya jelas sebetulnya ya, kalau burhanun itu lebih tepatnya begini ya, ketika ada bulan purnama ya, pas saya bulan purnama ya burhanun itu kan masyarakat Arab dulu itu ketika mau init-initan ya, para kafilah Arab itu akan berjalan atau melanjutkan perjalanan di saat malam ketika muncul burhanun, cahaya bulan ya. Nah, cahaya bulan inilah yang memantulkan benda-benda yang ada di sekelilingnya ya, sehingga si benda itu bisa terlihat atau teramati atau terawasi sehingga si kafilah itu bisa melanjutkan perjalanan. Nah, itu sebetulnya makna yang sebetulnya burhanun. Nah, makanya di sini dalam kitabnya Imam Al-Ghazali menggunakan kata barohini ya, artinya bukti-bukti yang nyata, yang jelas. Kalau jelas itu kan jika misalkan kita melihat gelas di tempat anu caang gitu kan. Tapi kalau melihat gelas di tempat anu gelap, mungkin kita hanya bisa membuktikannya dengan alat raba kan. Kita lanjut, nakiyatun ala tahmini, dan terbebas dari spekulatif ya, sifat atau sikap spekulatif. Ka'ulumuhumul hisabiyati, seperti halnya ilmu hitung atau matematika ya. Nah, jadi walau kanat ulumuhumul ilahiyati mutqanatil barohini, andai saja ilmu-ilmu metafisika yang mereka kemukakan itu disertai oleh bukti-bukti yang nyata, natkiyatun ala tahmini, dan memurnikan atau menghilangkan dari hal-hal yang sifatnya spekulatif, ka ulumuhumul hisabiyati, seperti ilmu hisab atau ilmu hitung atau ilmu matematika ya. Jadi hal yang paling pertama ya yang sulit dihilangkan oleh para filsuf ketika membahas hal-hal yang metafisik itu adalah menghilangkan sikap spekulatif atau memurnikan pandangan-pandangan kita dari sikap spekulatif, karena memang yang namanya alam metafisika ya, hal-hal yang sulit kita raba, sulit kita buktikan dengan penginderaan, itu sulit untuk mutqonatul barohini, dibuktikan oleh bukti-bukti yang jelas. Saya ambil contoh misalnya, jangan hal yang gaib atau metafisika ya, tentang masa depan saja ya. Saya ambil contoh beginilah, ketika di saat pilpres ya, kita kan memilih itu di masa yang akan datang kan, pemilihan itu. Nah, selama masa kampanye itulah kita kemudian saling berdebat, kemudian saling mengajukan berbagai macam alasan ya, dan mengklaim tentu saja kemenangan. Itu dalam pilpres ya, apalagi di dalam ilmu metafisika, di mana di dalam ilmu ini memang membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan keilahian ya, keilahian. Jadi sangat sulit bagi kita untuk membuat satu hal yang memang baku, seperti halnya di dalam matematika kan ada yang namanya aksiomatik ya. Aksiomatik itu dalil yang memang sulit dibantah sehingga misalnya 1+1 sama dengan 2 secara aksiomatik memang begitu ya. Meskipun kalau misalnya di dalam matematika itu dimasukkan ke dalam matematika itu sebuah teori yang memang sangat kita kenal saat ini seperti ilmu sosial, misalkan 2+2 itu sama dengan 4, semestinya ya bisa saja kan 2+2 itu sama dengan 5. Artinya memang di situ ada kebohongan kan? Ada kebohongan, kemudian ada kamuflase kayak tukang bakso.
dan kamuflase ya, atau kepura-puraan, 2 ditambah 2 bisa saja menjadi 5. Walaupun itu secara matematis salah, tetapi secara sosial di dalam kehidupan kita, nyatanya saat ini memang banyak yang membuat penjumlahan itu 2 ditambah 2 sama dengan 5. Ini sebetulnya sebuah novel dan sebuah lagu yang ditulis oleh Radiohead ya. Ada kan lagu Radiohead 2 tambah 2 sama dengan 5. Ini adalah suatu kondisi yang bertentangan dengan hal-hal yang memang aksiomatik. Nah, di dalam metafisika mah tidak demikian ya, karena di dalamnya itu mengandung hal-hal yang memang diduga-duga atau spekulatif. Maka dalam hal ini kata Imam Al-Ghazali, kaulumuhumul hisabiyati ya, seperti halnya di dalam ilmu hitung, limah talafu fiha, tidak ada perdebatan tentangnya. Kamalam yahtalifu, seperti halnya tidak ada perdebatan atau perbedaan pandangan fil hisabiyati, di dalam hitung-hitungan. Nah, kalau saja misalnya ilmu metafisika yang dikemukakan oleh para filsuf itu memang betul-betul didasarkan oleh penelitian, pembuktian, dan kejelasan, maka kata Imam Al-Ghazali, di situ tidak mungkin ada lima ikhtalafu fiha, tidak akan ada perdebatan tentangnya. Saya ambil contoh, kan tidak ada yang memperdebatkan kalau 3 ditambah 2 itu 5. Ya kecuali mungkin yang belum tahu kan. Nah, sementara di dalam metafisik itu memang ada semacam pengalaman ya. Pengalaman yang memang dialami langsung oleh pelakunya. Saya ambil contoh begini misalkan. Jangan di dalam ilmu fisik ya, metafisik, di dalam ilmu fisik saja lah. Penafsiran ataupun interpretasi terhadap satu hal saja, misalnya ketika kita melihat di dalam perspektif ya, perspeksi, ketika kita melihat benda ya, suatu benda, kebetulan benda itu kita ada di depan benda itu, mungkin kita akan melihat bahwa benda itu adalah bentuknya misalkan memiliki hidung, memiliki mata, alis, dan telinga. Itu ketika kita melihat teman kita ada di depan kita kan, sudut pandangnya begitu. Tapi ketika sudut pandang kita ada di sampingnya, kita mungkin akan melihat bahwa kepala itu adalah satu mata, satu telinga, kemudian hidung yang mancung atau pesek, kemudian setengah bibir, setengah dagu ya, kemudian rambut wehtahnya. Itu kalau di samping. Nah, kalau di belakang itu lain lagi ya, sudut pandang kita akan menyebut bahwa yang namanya kepala itu rambut saja dengan 2 telinga. Nah, di dalam hal yang fisik pun ketika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, itu akan menghasilkan penglihatan ataupun pandangan yang memang beda ya. Komodina hal-hal anu gaib ya, atau hal-hal metafisik itu akan tentu sangat berbeda. Pengalaman yang dialami oleh saya dengan teman-teman ketika memandang sesuatu yang memang di luar jangkauan penginderaan tentu akan beda ya. Tentu akan sangat beda, apalagi ini ketika metafisika, hal-hal yang sifatnya atau keilmuan tentang Tuhan itu dimanifestasikan ke dalam sebuah ilmu, tentu di situ akan menjadi satu hal yang memang menimbulkan perdebatan, tapi tidak menjadi masalah ya. Salah satu ciri kemajuan ilmu itu ada dialektika. Makanya kitab Imam Al-Ghazali Tahaput Al-Falasifah ini dijawab juga ya oleh kitabnya Ibn Rus, yaitu Tahaput At-Tahafut. Kita nanti akan baca juga ya kitab Tahaput At-Tahafut. Di dalam tradisi keislaman ya, di dalam tradisi keilmuan Islam, ketika muncul dialektika yang terjadi antar ulama, itu justru menimbulkan atau menghasilkan sesuatu yang hebat. Ilmu pengetahuan meningkat, kemudian penelitian terjadi dan dilakukan di mana-mana, olah pikir dan olah akal pun menjadi meningkat. Berbeda dengan ketika tidak ada dialektika ya.
diam banyak, pada diam. Ya, pada diam juga mungkin tidak akan diam, tapi diam nanti statis ya, atau namun namanya pasif ya. Akan berbeda ketika kita itu diam tetapi melakukan sikap kontemplatif. Kontemplatif itu merenung, maka akan menghasilkan pikiran yang baik ya, atau mungkin akan menghasilkan satu konsep yang cukup baik ya ketika kita diamnya itu sambil kontemplasi. Aya nu nyetel bluetooth Gusti agung ya. Namina ge di dunia zaman ayeuna nya. Saya dulu bahkan ketika mimiti aya PCD playernya, ketika masuk ke dalam salah satu gang itu, satu jauh beda aja ngasup ke pasar ketika banyak penjual PCD ya, dulu itu tahun 2003. Nah ya, udah pada jempling, namun sudah menggunakan Bluetooth ya, sudah menggunakan perangkat yang memang lebih canggih. Jadi sekali lagi bahwa limah talafu fiha kama lam yahtalafu fil hisabiyati, tidak ada perdebatan ya di dalam hal-hal yang sudah aksiomatik atau yang bisa dihitung atau ilmu tentang hitungan. Oke, kita ulang lagi ya supaya lebih jelas. Wa inama naqana hadhil hikayati li yu'lama annahu la tasbutu wa la itqanun liman zabihim indahum wa innahum yahkumuna bizannin wa tahminin min ghairi tahqiqin wa yakinin wa yastadilluna ala sidqi ulumuhumul ilahiyati bi zuhuril ulumul hisabiyati wa mantiqiyati wa yastadrijuna bihi du'afa al aqul walau kanat ulumuhumul ilahiyati mutqanatil barohin nakiyatun ala tahmini ka ulumuhumul hisabiyah lima talafu fiha kama lam yakhtalafu fil hisabiyah. Sekali lagi bahwa Imam Al-Ghazali menukil kisah perdebatan panjang para filsuf itu untuk diketahui bahwa perdebatan itu dihasilkan karena la tasbutu, tidak ada hal yang baku, wala itqanun, dan tidak sungguh-sungguh atau tidak tetap, limadzhabihim, di dalam aliran yang mereka pilih atau pandangan-pandangan yang mereka kemukakan, indahum, tentangnya, wa innahum yahkumuna, kemudian mereka membuat suatu atau sebuah membuat hukum ya atau teori, bizonin itu dengan duga-duga ya, menduga-duga, wa tahminin, dan spekulatif atau ya menduga-duga ya, menspekulasi, min ghairi tahqiqin, tanpa pembuktian, wa yakini, dan kejelasan, wa yastadiluna, kemudian mereka menyimpulkan atau membuat konklusi, ala sidqi ulumihimul ilahiyati, tentang benarnya ilmu metafisika, biduhuri ulumil hisabiyati wal mantikiyati, dengan menjelaskan seperti ilmu hisab dan mantik atau logika ya. Wa yastadrijuna, kemudian dan mereka itu memikat ya, ngeneng-ngeneng ya, bihi, tentang teori yang mereka kemukakan, du'afa al akul, kepada masyarakat awam atau orang-orang yang lemah akalnya. Kan kalau orang yang lemah akalnya itu ya, lemah akal itu artinya pendidikannya rendah, itu akan mudah dibohongi kan, atau akan mudah dieneng-eneng ya, akan mudah dieneng-eneng, akan mudah diiming-imingi ya, diiming-imingi oleh investasi bodong pun mudah ya, meskipun uangnya banyak tetapi tingkat pengetahuan tentang ekonominya minim, itu akan mudah diiming-imingi, salah satunya oleh investasi bodong ya. Walau kana ulumuhumul ilahiyati, andai saja ilmu-ilmu metafisika mereka itu mutqanatil barohin ya, dilengkapi atau dilengkapi dengan bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang terang, nakiyatun anitahmini, dan suci atau murni atau bersih dari sikap spekulatif, kaulumuhumul hisabiyah. Kaulumuhumul hisabiyah itu seperti halnya ilmu hitung. Limah talafu fiha, maka tidak akan ada perdebatan di dalamnya. Kama lam yakhtalafu, seperti tidak adanya perdebatan fil hisabiyah
di dalam hitung-hitungan atau di dalam hal-hal yang memang sudah positif atau matematis ya, matematis. Nah, begitu. Itu kita cukupkan dulu ya alinea kedua mukodimah awal. Besok kita akan melanjutkan alinea ketiga. Ini akan diawali dengan ini ya, summal mutarjumuna li kalami ristolisa lam yanfaku kalamuhum antahrifi wa tabdili. Artinya nanti akan muncul persoalan yang lebih pelik itu ketika terjadi proses alih bahasa atau penerjemahan ya tina bahasa awal terapilsuf yaitu bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab ya. Itu akan muncul hal-hal yang pelik karena pemindahan bahasa ini memang memerlukan suatu kajian yang mendalam tentang linguistik ya, apalagi ketika udah matina bahasa Yunani dipindahkan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkanlah lagi ke dalam bahasa Sunda. Itu akan semakin bias atau akan semakin memang meskipun sama sebetulnya ada kemiripan makna ya, namun kita tidak akan mengetahui apa sebetulnya yang dikemukakan oleh para filsuf itu ketika terjadi pengalih bahasaan tina bahasa Yunani karena bahasa Arab ya, atau apa sebetulnya yang diinginkan oleh bukan diinginkan, apa sebetulnya yang dimaksud ya, yang dimaksud oleh seorang penulis ketika menuliskan sebuah puisi misalnya, ketika dipindahkan tina bahasa Arab karena bahasa Indonesia atau ke bahasa Sunda. Ya kita memang mesti mengklarifikasi si penulisnya langsung kepada penulisnya. Namun karena kata Imam Al-Ghazali bahwa rentang waktu kita dengan para filsuf itu memang jauh ya, sangat jauh. Abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-11, sedangkan kita saat ini hidup di abad ke-21. Demikian teman-teman, kita lanjut besok. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau apa yang saya baca di dalam mempelajari kitab Tahaput Al-Falasifah ini ya bermanfaat. Mudah-mudahan juga ada, meskipun tentu banyak kesalahan di dalam membacanya karena membutuhkan ilmu nahwu, sorof ya, balagoh juga ya, ma'ani. Ya saya dulu mempelajarinya bukan tidak terlalu serius, hanya mempelajari sampai alfiah lah, tidak memperdalam ke ilmu-ilmu bahasa ya atau ke ilmu nahwu lainnya. Namun di pesantren ilmu alat. Meskipun demikian, mudah-mudahan pembahasan ini ada manfaatnya bagi kita ya. Sekali lagi mohon dimaafkan, nuhun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.